Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa lagi di kebaktian doa ISCLE. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita masih dapat bersekutu dengan saudara-saudara seiman dan dengan Tuhan untuk memuji Dia, menyembah, mendengarkan titahnya, serta berkata-kata lewat doa-doa kepadanya. Bawalah pergumulan kita semua dan jangan biarkan engkau menanggungnya sendiri. Sebab dia adalah penolong yang maha hadir di saat tepat yang paling kita butuhkan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mengawali kebaktian doa ini dengan mengambil saat teduh sejenak, tenangkan hati, siapkan hati, dan kita akan mengambil saat teduh dengan diiringi musik. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini, terambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita akan mengawali kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian yang untuk mempersiapkan hati kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita akan pujikan Kubawa Korban Syukur. Dia adalah Allah yang baik, yang berada di tempat kudusnya, yang layak menerima korban syukur yang terbaik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selama
dengan syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Musik saja. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, selamanya. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, selama kami hidup, kami ingin memuji, menyembah-Mu, dan merenungkan firman-Mu. Karena Engkau Allah Maha Baik, dan di dalam Engkau ada pengharapan. Kami bersyukur malam ini kami masih dapat bersekutu, dan Engkau menaruh kerinduan di dalam hati kami untuk mengharap kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkannya. Juga persiapkanlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman itu kami dengar dan renungkan, dapat kami mengerti dan menjadi benih yang tumbuh subur yang kami akan lakukan di dalam hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami dan layakkan kami, serta hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berdoa dan boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu jangan jadi batu sandungan. Nas Alkitab yang akan kita baca bersama terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus 8 ayat 1 tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, surat Korintus yaitu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kota Korintus pada zaman Rasul Paulus merupakan satu kota yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Itu merupakan satu kota yang sangat besar, merupakan pusat perdagangan utama di Yunani kuno. Oleh sebab itu, di sana penduduknya yang banyak sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani dan Romawi. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang Yunani dan Romawi, mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Mereka sering mempersembahkan daging atau makanan kepada dewa-dewi mereka. Daging dan makanan yang mereka persembahkan itu biasanya sangat berlimpah. Persembahan-persembahan ini setelah dipersembahkan kepada berhala mereka, lalu dinikmati oleh para imam yang melayani. Tentu saja ini imam dari mereka yang menyembah berhala-berhala, bukan imam orang Yahudi.
Selain daripada itu, makanan ini juga dinikmati oleh orang-orang yang memberikan persembahan itu, yang membawa persembahan itu. Bahkan orang-orang ini sering mengajak teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk makan bersama. Jadi teman-temannya itu diundang untuk menikmati seperti pesta bersama. Dan kalau masih ada sisa, biasanya makanan-makanan itu dijual di pasar. Karena kita tahu pada waktu itu tidak ada kulkas atau refrigerator, sehingga daging itu tidak tahan lama, harus segera dijual kepada umum. Nah, itulah keadaan pada waktu itu. Karena daging dan makanan persembahan berhala ini, maka jemaat di Korintus itu terpecah menjadi dua golongan. Golongan pertama yaitu jemaat yang mempunyai pengetahuan tentang doktrin iman Kristen. Dan kelompok yang kedua yaitu jemaat yang hati nuraninya masih lemah, ya, masih sangat terpengaruh pada berhala. Karena background mereka, latar belakang mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Jemaat yang mempunyai pengetahuan tentang doktrin iman Kristen, mereka itu tahu bahwa berhala itu tidak ada karena berhala itu adalah buatan tangan manusia yang merupakan batu ataupun kayu, ya. Dan jadi bagi mereka berhala itu tidak ada sebenarnya. Lalu mereka juga percaya hanya ada Allah yang esa, yaitu Allah yang dipercaya oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, ya, dan Allah yang merupakan sumber dari segala sesuatu. Mereka percaya bahwa hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya kita sekarang hidup. Oleh sebab itu, bagi orang-orang golongan ini, mereka katakan tidak usah takut, tidak usah ragu untuk makan daging persembahan. Karena apa? Karena itu tidak akan mempengaruhi iman atau kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena bagi mereka kan berhala itu tidak ada. Tidak akan memberikan dampak apa-apa kalau kita makan makanan yang pernah dipersembahkan kepada berhala. Ini adalah pandangan dari golongan yang pertama. Lalu golongan yang kedua, jemaat yang hati nuraninya lemah, yang masih terpengaruh pada berhala. Bagi mereka, makan daging persembahan berhala sama artinya terlibat di dalam penyembahan berhala. Karena latar belakang mereka seperti itu. Mereka memberikan korban persembahan, lalu mereka makan di kuil-kuil itu. Dan kalau sekarang mereka makan, itu artinya mereka sama saja seperti dulu terlibat di dalam penyembahan berhala. Lalu yang kedua, mereka itu beranggapan bahwa perbuatan yang demikian itu sangat bertentangan dengan iman Kristen yang seharusnya hanya menyembah kepada Allah yang Esa dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam menghadapi masalah ini, Paulus mengatakan, jemaat yang memiliki pengetahuan jangan menjadi batu sandungan bagi jemaat yang lemah hati nuraninya. Apa artinya menjadi batu sandungan? Yang membuat orang lain itu terjatuh, bahkan terluka. Itu artinya. Jadi Paulus menasihatkan mereka yang punya pengetahuan iman kekristenan itu untuk mempertimbangkan tentang saudara seiman lainnya yang hati nuraninya lemah. Jangan sampai perbuatan mereka, kehidupan mereka menjadi batu sandungan, membuat orang jatuh. Oleh sebab itu, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Yang pertama nasihatnya yaitu jangan hanya berpegang pada pengetahuan saja. Pengetahuan itu benar, ya, tapi hanya berpegang pada pengetahuan bisa membuat kita menjadi sombong. Bahkan tanpa kita rasa kita telah menjadi batu sandungan bagi orang lain.
Yang kedua, kita harus memiliki kasih, bukan hanya mempunyai pengetahuan, tapi kita harus memiliki kasih kepada saudara seiman yang imannya lemah, agar iman mereka tidak tersandung dan tidak jatuh atau tidak terluka. Yang ketiga, Paulus menasihatkan mereka, makanan itu bukan sesuatu yang sangat penting, ya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, kata Paulus. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita itu tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ya, jadi makanan bukanlah sesuatu yang sangat penting. Yang keempat, Paulus menasihatkan mereka yang punya pengetahuan iman Kristen harus rela menyangkal diri demi kebaikan orang lain. Paulus sendiri memberikan contoh teladan. Dia katakan, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku. Jadi Paulus bertekad untuk menyangkal dirinya untuk tidak makan daging untuk selama-lamanya jikalau perbuatan itu bisa membuat orang terjatuh, terluka, bahkan meninggalkan Tuhan. Jadi Paulus bukan hanya memberikan nasihat, tapi dia sendiri menjadikan dirinya sebagai contoh teladan. Jangan karena makanan membuat orang lain itu jatuh imannya. Inti dari nasihat Paulus kalau kita boleh simpulkan ya, demi kesatuan jemaat supaya di antara orang percaya tidak ada perpecahan ya. Memang kita punya pengetahuan itu baik ya. Tapi hati-hati sebab pengetahuan itu bisa membuat kita menjadi sombong ya. Dan belum tentu pengetahuan yang kita miliki itu sudah mencapai sebagaimana seharusnya. Kita masih jauh daripada sempurna. Yang kita tahu masih sedikit. Kita harus belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar dan terus belajar tentang kebenaran iman kekristenan. Jadi jangan kita puas, jangan kita menjadi sombong dengan pengetahuan kita yang ada. Lalu Paulus mengatakan selain kita punya pengetahuan iman kekristenan, kita juga harus mempunyai kasih. Mengasihi sesama saudara seiman yang lemah itu membuat kita menjadi berkat dan bisa membangun iman kerohanian orang lain. Jadi hati-hati kalau kita hanya punya pengetahuan, itu tidak cukup. Karena apa? Karena bisa membuat kita menjadi sombong karena kita sudah tahu. Tapi dikatakan kita harus punya juga kasih untuk bisa mempertimbangkan tentang saudara seiman kita yang lemah supaya mereka tidak tersandung, tidak jatuh, dan tidak terluka. Itu nasihat dari Rasul Paulus. Oleh sebab itu, malam hari ini refleksi kita yaitu yang pertama, apakah kita pernah menjadi batu sandungan bagi orang lain? Perbuatan kita, kehidupan kita membuat orang lain imannya jatuh, membuat orang lain terluka. Bahkan mungkin ada orang yang meninggalkan gereja atau Tuhan karena perbuatan, perkataan, ataupun kehidupan kita. Kalau ada, mari kita mengakui dosa kita dan kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Yang kedua, marilah kita belajar untuk peduli akan saudara seiman yang lemah imannya, agar kita boleh menjadi berkat dan membangun kehidupan iman sesama orang percaya. Dengan apa kita bisa belajar peduli? Jikalau kita mempunyai kasih. Paulus mengatakan, kasih itu membangun. Pengetahuan saja bisa membuat kita sombong. Jadi selain kita menuntut pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, kita harus berdoa, mohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kasih untuk mengasihi, untuk peduli,
Bahkan kita rela menyangkal diri demi kepentingan orang lain, supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jikalau kami pernah membuat orang lain terjatuh, terluka karena perbuatan, perkataan, dan kehidupan kami mohon Tuhan ampuni kami. Berikan kami kasih, berikan kami kepekaan untuk mengerti pergumulan saudara-saudara seiman kami yang lemah. Biarlah Tuhan kami mempunyai kasih demi supaya mereka boleh bertumbuh dalam iman. Kami rela mengasihi, kami rela menyangkal diri supaya iman mereka menjadi teguh dan kami tidak menjadi batu sandungan bagi saudara seiman kami. Tuhan berkati jemaat-Mu supaya kami semua boleh satu hati, saling peduli, dan kami saling menjadi berkat satu dengan lainnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita mempersiapkannya dengan memuji Tuhan. Teladan Yesus. Teguhkan hatimu dan berharaplah kepadanya. Berserah dalam doa dan serukan dengan iman dan nantikan jawaban darinya. Lihatlah kedalaman hati ini, berserah berharap kasih-Mu. Penuhi jiwaku, teguhkan harapku hanya kepadamu. Belajar dari teladan-Mu, ku berserah dalam doa dan berpuasa. Dengan layak Tuhan, seruan doaku, hatiku damai bersama-Mu. Dalam doa yang sungguh, bercerita dengan-Mu, lepaskan semua bebanku, ku mohon petunjuk-Mu. Yesus, Kaulah jawabanku, Engkaulah benteng jiwaku yang selalu ku percaya. Ku harap Engkau dengar dan jawab doaku. Musik saja. Belajar dari teladan-Mu. Belajar dari teladan-Mu, ku berserah dalam doa yang berpuasa. Dengan layak Tuhan, seruan doaku, hatiku damai bersama-Mu. Dalam doa yang sungguh, bercerita dengan-Mu, lepaskan semua bebanku, ku
mohon petunjuk-Mu. Yesus, Kaulah jawabanku. Engkaulah benteng jiwaku yang selalu ku percaya. Ku harap Engkau dengar dan jawab doaku. Oh, hatiku damai bersamamu dalam doa yang sungguh. Bercerita denganmu, lepaskan semua bebanku. Ku mohon petunjuk-Mu. Yesus, Kaulah jawabanku. Engkaulah benteng jiwaku yang selalu ku percaya. Ku harap Engkau dengar dan jawab doaku. Ku harap Engkau dengar dan jawab doaku. Baik, saudara sekalian, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, kita mau bersyukur atas pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kita bersyukur, saudara, sepanjang waktu ini, saudara, sampai pada di tahun ini, di bulan ini pun, kita melihat ada banyak pertolongan Tuhan yang selalu menyertai kita, melindungi kita, dimanapun kita berada dalam masa sulit dan dalam masa susah pun, kita melihat Tuhan selalu senantiasa ada bersama-sama dengan kita, walaupun kita berada di titik-titik terendah dalam kehidupan kita. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, dan kita mau bersyukur juga secara atas berkat yang telah Tuhan curahkan bagi setiap kita dan bagi setiap keluarga kita. Mari kita bersyukur. Bapak Ibu, kita juga berdoa, saudara, agar setiap kita untuk selalu mau berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan di dalam masa-masa sulit, agar kita tidak mau mengandalkan kekuatan kita sendiri ataupun orang lain, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan sebagai pengharapan kita. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa agar kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi agar sungguh-sungguh kehidupan kita mau menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Kita mau berdoa akan dua hal ini.
Saudara, kita mau terus mendukung berdoa bagi jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit dan mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan terus boleh menolong, menguatkan, dan kita mau sebut nama mereka. Tuhan sering boleh memulihkan kesehatan mereka. Kita juga mau berdoa saudara bagi teman, bagi jemaat atau keluarga saudara yang bergumul saudara dalam masalah keimigrasian. Mungkin ketika mereka ada di Amerika ini ada tantangan-tantangan khusus dalam pemerintahan saat ini. Kita mau berdoa, mendukung, berdoa bagi mereka agar Tuhan boleh memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar. Kita mau berdoa saudara akan dua hal ini. Saudara sekalian, saya ingin kita mendukung berdoa secara khusus bagi para hamba Tuhan, bagi saya secara pribadi, bagi juga untuk pengurus-pengurus gereja agar tetap terus setia melayani mungkin dalam setiap tantangan dalam pelayanan atau mungkin dalam kehidupan mereka. Saudara, mari kita mendukung berdoa bagi para hamba Tuhan, bagi pengurus. Tuhan terus boleh senantiasa memberkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, agar sungguh boleh menjadi berkat bagi gereja IDICLE. Doakan minggu ini saudara akan ada rapat pengurus, saudara doakan setiap keputusan agar sungguh boleh menjadi yang terbaik. Dan kedua, saudara, kita mau berdoa untuk pelayanan-pelayanan gereja yang ada dapat berdampak efektif bagi pertumbuhan jemaat. Kita mau berdoakan hal ini. Saudara sekalian, kita rindu pada setiap hari Minggu, jemaat datang, mereka dapat dipuaskan lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian dari seluruh ibadah, mereka boleh sekali lagi mengalami Tuhan. Dan kita mau berdoa saudara bagi para hamba Tuhan yang melayani, doakan bagi penginjil Leonard Sidarta, dan juga untuk penginjil Michael Kosan yang akan melayani pada minggu ini. Tuhan sendiri boleh memberkati hamba-hamba Tuhan, dan juga memberkati dalam setiap jemaat yang melayani, dari yang bagian makanan, bagi yang dari yang lain dalam ibadah, dari asyar, dan mungkin banyak hal-hal lainnya mereka yang jemaat yang melayani. Tuhan boleh memberkati dari anak sampai yang dewasa. Tuhan sendiri yang memberkati, memberikan pertumbuhan yang baik. Dan juga kita mau berdoa sore yang kedua bagi family Viasa yang akan diadakan pada hari Sabtu ini. Kita mau berdoa sore agar semua acara ini jemaat yang hadir dapat berjalan dengan baik. Kita mau berdoa sore akan dua hal ini.
Saudara, sekarang kita mau mendukung berdoa bagi Amerika. Kita saudara mau berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen khususnya di Amerika ini. Agar dikuatkan, agar tetap menjadi teladan dalam kehidupan mereka di dalam masyarakat, keluarga. Dan kita mau berdoa juga saudara agar sungguh keluarga-keluarga Kristen ini boleh tidak menjadi batu sandungan, tapi agar sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Kita mau berdoa juga saudara agar Tuhan mencurahkan pertobatan, kebangunan rohani, dan juga hati yang haus akan firman-Nya, khusus bagi di Amerika ini, di negeri ini. Kita mau berdoa saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk berdoa bagi Indonesia. Kita bersyukur saudara pada minggu ini, saudara tanggal 17 Agustus, negara Indonesia kita merayakan 80 tahun hari kemerdekaan. Kita bersyukur saudara sepanjang 80 tahun Tuhan telah menyertai dan memberkati negara Indonesia. Kita saudara sebagai banyak dari kita yang lahir di Indonesia, kita perlu terus berdoa juga bagi bangsa Indonesia. Kita saudara mau berdoa, mendukung berdoa, khususnya bagi para presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintahan, agar diberikan hikmat bijaksana. Dan kita mau terus berdoa saudara agar bangsa Indonesia semakin banyak rakyat boleh mengenal akan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan keadilan. Mari saudara kita mendukung berdoa untuk negara Indonesia. Mari saudara kita mau menyerahkan segala pergumulan pribadi kita, segala tantangan, keluh kesah dalam keluarga, kesehatan, dan tantangan dalam pekerjaan, dan ada banyak hal. Kita bawa semua kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama, kami dapat berdoa syafaat. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di dalam titik terendah dalam kehidupan kami, bahkan di dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menggendong kami, menolong kami, bahkan menyelamatkan kami. Dan Engkau selalu dekat dengan anak-anak-Mu yang hatinya hancur, yang berada dalam kesesakan. Kami sungguh bersyukur dan kami mau menyerahkan semua pergumulan pribadi kami dalam segala keluh kesah kami, dalam tantangan dalam kesehatan, dalam pekerjaan mungkin, dalam keluarga, dan ada banyak hal kepadamu saja. Dan kami mau serahkan ya Tuhan agar sungguh kami tetap terus boleh melihat kepadamu, berserah dan percaya kepada rancangan-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini kami dapat berdoa syafaat bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita semua bagi tanah air tercinta untuk mendapatkan kemurahan Tuhan, memulihkan bagi kemuliaan-Nya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Musik saja. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku
nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita terima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari Sabtu ini kita akan mengadakan acara Family Fiesta yang akan diadakan di Live Oak Park di Temple City jam 10 pagi pada tanggal 16 Agustus. Saudara, saya rindu saudara bagi saudara-saudara yang bisa hadir, bisa dapat datang dalam acara ini. Saudara bisa ajak teman-teman, akan ada games, akan ada fellowship, saudara, akan ada kebersamaan yang hangat, dan juga ada makanan-makanan Indonesia, saudara, yang kita akan bisa nikmati bersama. Saudara, doakan dan juga saudara bisa hadiri acara ini supaya kita dapat mengalami persekutuan yang hangat di dalam gereja. Sampai ketemu pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Yang dari